Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berhenti, berpikir, dan merenungkan suatu fenomena yang sangat krusial dalam dunia ilmu pengetahuan dan kemanusiaan kita hari ini. Cloning dan rekayasa genetik. Bayangkan, di sebuah universitas terkemuka, ilmuwan berhasil menciptakan makhluk baru melalui teknologi rekayasa genetik. Kemajuan ini disambut gegap gempita oleh kalangan ilmiah dan industri. Harapan demi harapan pun bermunculan. Penyakit genetik bisa diatasi, spesies langka bisa diselamatkan, dan produktivitas pertanian bisa meningkat drastis. Namun, tidak semua bersorak. Dari sudut lain, suara keraguan muncul. Apakah kita sedang bermain menjadi Tuhan? Apakah ini bentuk dari kesombongan intelektual? Bagaimana nasib nilai-nilai kemanusiaan ketika manusia bisa diciptakan ulang? Untuk menjawab semua itu, kita butuh pendekatan filsafat ilmu. Filsafat bukan hanya untuk bertanya, tapi untuk membingkai pengetahuan secara mendalam, agar ilmu tidak kehilangan arah. Mari kita analisis kasus ini dari 3 aspek, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, dari sisi epistemologi. Epistemologi menanyakan, bagaimana kita tahu? Dari mana asal pengetahuan ini? Teknologi cloning tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari metode ilmiah yang terstruktur, melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, tapi juga apakah sumber pengetahuan ini sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Metode ilmiah bisa objektif, tapi kebenaran dalam filsafat tidak hanya bergantung pada logika empiris. Disinilah pentingnya memperluas sumber pengetahuan, termasuk pengetahuan religius dan nilai-nilai budaya. Artinya, sains dan agama tidak harus saling meniadakan, melainkan bisa menjadi dua mata air kebenaran yang saling melengkapi. Yang kedua, dari aspek ontologi. Ontologi bertanya, apa hakikat realitas dari makhluk hasil cloning itu? Apakah ia manusia seutuhnya? Apakah ia punya kesadaran, jiwa, dan nilai hidup seperti manusia alami? Pertanyaan ini bukan hanya ilmiah, tapi eksistensial. Jika manusia bisa direkayasa, maka konsep tentang ciptaan berubah. Kita tak lagi bicara soal makhluk, tapi tentang produk biologis. Ini berbahaya, karena ketika kita memandang hidup sebagai produk, kita berisiko menyingkirkan nilai-nilai luhur tentang martabat dan kemanusiaan. Yang ketiga, dari aspek aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan tujuan dari ilmu. Pertanyaannya, untuk apa penemuan ini digunakan? Apakah ini akan membawa kebaikan kolektif atau malah ketimpangan etis? Ilmu yang tidak netral secara moral, apapun teknologinya, jika tidak dilandasi etika dan tanggung jawab sosial, maka ia bisa menjadi bencana. Kita harus sadar bahwa ilmu tidak berdiri sendiri. Ia harus diarahkan oleh hikmah, oleh etika, dan komitmen pada kemanusiaan. Lalu, bagaimana kita mengintegrasikan perspektif agama dalam diskusi ilmiah? Jawabannya, melalui dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Agama bukan musuh sains. Agama bisa menjadi kompas moral yang mengingatkan sains agar tidak kehilangan arah. Sementara sains memberi data dan solusi. Agama memberi makna dan tujuan. Kolaborasi ini penting agar kita tidak hanya menciptakan masa depan yang canggih, tapi juga bijaksana. Jadi, filsafat ilmu memberi kita 3 alat penting untuk menganalisis kasus ini. Yang pertama, dari epistemologi, untuk menelusuri sumber dan metode pengetahuan. Artinya, di sini kita membahas dari mana dan bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam kasus cloning, ini berarti menilai keabsahan metode ilmiah yang digunakan. Apakah sahih, dapat diuji, dan bertanggung jawab? Kedua, ontologi, yaitu untuk memahami hakikat dari yang sedang kita ciptakan. Artinya, di sini kita membahas hakikat dan keberadaan. Dalam kasus ini, ontologi mempertanyakan, apakah makhluk hasil cloning itu manusia seutuhnya? Apa makna ciptaan jika manusia bisa menciptakan sendiri? Ketiga, aksiologi, untuk menilai apakah semua ini membawa nilai baik bagi kehidupan. Aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan. Di sini kita menilai apakah teknologi cloning membawa manfaat,
atau justru menimbulkan masalah etis, sosial, dan moral bagi masyarakat. Jadi intinya, ilmu pengetahuan adalah anugerah, tapi seperti pedang bermata dua. Maka mari kita arahkan tajamnya pedang itu bukan untuk melukai kemanusiaan, tetapi untuk membelah kegelapan kebodohan menuju cahaya hikmah dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.